Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Anda semua, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan Pak Jana. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP kembali mengajak Anda semua, anak-anakku sekalian, terutama yang masih di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika. Yaitu, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai integral. Materinya adalah luas daerah antara kurva dan sumbu X. Nah, seperti apa? Kita misalkan di sini. Ya, misalkan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buat suatu kurva dengan persamaan kurvanya adalah Y sama dengan Fx. Kemudian kita buat batas sebelah kiri X sama dengan A dan batas sebelah kanan adalah X sama dengan B. Nah, ini ada daerah yang diarsir, yaitu daerah yang terletak antara kurva dan sumbu X. Ya, jadi ini ada suatu kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx ya. Kemudian ini yang kita cari adalah luas daerah di bawah kurva atau antara kurva dengan sumbu X. Tentu ada batasnya, batas kiri. Misalkan di sini adalah X sama dengan A dan sebelah kanan X sama dengan B. Jadi akan kita cari daerah yang diarsir ini. Berapa luasnya? Nah ini kita langsung aja menggunakan suatu rumus dari integral tertentu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi luas daerah yang diarsir ini rumusnya adalah L sama dengan integral dari Fx dx ya, batas bawahnya A, batas atas adalah B. Ya, seperti pada saat kita membicarakan integral tentu ya pada bagian awal ya. Bagaimana kita mendapatkan rumus ya, oke. Itu dengan mencari rumus daerah di bawah kurva. Ya, oke ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ini yang di atas ya. Ini posisinya di atas sumbu X. Nah, sekarang yang posisinya di bawah sumbu X. Ini misalnya sumbu Y dan sumbu X. Kemudian ada kurva. Ada batas kiri. Nah, kurva persamanya apa? Y sama dengan Fx. Batas kirinya adalah ini. X sama dengan A. Batas kanannya X sama dengan B. Ini daerah yang diarsir. Ya, ini yang diarsir ini yang akan kita cari apa? Luasnya. Nah, luasnya seperti apa? Kita tuliskan langsung rumusnya di sini. Oke. Luasnya adalah sama dengan negatif dari integral Fx dx. Batas bawah A, batas atas adalah B. Ini daerah yang diarsir ini. Kenapa negatif? Karena letaknya ada di bawah sumbu X. Ya, oke. Oke ya, ini kurvanya ini. Y sama dengan Fx. Ini batas kiri, batas kanan, daerah yang diarsir. Ya, oke. Itu sama juga dengan mencari harga mutlak. Jadi luas itu kan nggak mungkin negatif ya, maka ditulis dengan harga mutlak integral dari Fx dx batas bawah A, batas atas B. Ya, gitu ya. Baik, sekarang kita akan ambil contoh. Ya, sesungguhnya ini nggak sulit ya. Tidak sulit karena kita sama saja mencari apa?
nilai integral tertentu. Ya, contoh-contoh integral tertentu sudah di video-video sebelumnya ya. Baik, kita lanjut ambil suatu contoh. Ini contohnya. Tentukan luas daerah yang diarsir di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Ya, ada sumbu X, sumbu Y, titik O. Nah, ini grafiknya Y sama dengan X kuadrat tambah 6. Lalu daerah yang dicari luasnya mana? Batas bawah atau batas kiri adalah X sama dengan 1, batas atas X sama dengan 3. Daerah yang diarsir ini. Ya, berapa luas daerah yang diarsir ini? Ya, tentu kita menggunakan luas daerah yang diarsir sama dengan luas daerahnya ada di mana? Daerahnya ada di mana yang diarsir ini? Di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 6, posisinya di atas sumbu X. Sehingga luasnya sama dengan integral fx dx batas bawah A, batas atas B. Ini rumus yang kita gunakan. Nah, tentu fx ini kita ganti dengan apa? X kuadrat tambah 6. Terus A-nya kita ganti dengan berapa? 1. B-nya kita ganti dengan 3. Oke, saya rasa tidak ada kesulitan. Semuanya bisa ya. Ya, kita coba. L luas sama dengan integral dari X kuadrat tambah 6 dx. Batas bawah 1, batas atas 3. X kuadrat telah diintegralkan jadi apa? X pangkat 3 per 3. Ya. Sedangkan 6 telah diintegralkan 6 dx adalah menjadi 6x. Ya, oke. Kita dapatkan seperti itu. Dengan batas bawahnya berapa? 1, batas atas 3. Oke. Batas bawah 1, batas atas 3. Maka nilainya sama dengan apa? Kita tinggal substitusikan batas atas. Ini X-nya ganti dengan 3. Kemudian dikurangi dengan batas bawah masukkan. Kalau X sama dengan 1. Baik, gitu ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini hasilnya. Ya, ini kalau X-nya 3, masuk. Ini. Ya, ini X-nya 3. Dikurangi kalau X-nya diganti dengan 1. Baik, coba kita hitung. 3 pangkat 3 berapa? 27 bagi 3, 9. 6 kali 3, 18. Ya. 9 dengan 18, 27. Dikurangi, ini 1 pangkat 3, ya 1. Kali sepertiga, ya sepertiga. Ditambah 6 kali 1. Jadi ini 6 sepertiga. Untuk mengurangi berapa ini tadi? Berapa ini tadi? 27. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, lanjut itu. Oke, ini 9 tambah 18 dikurangi sepertiga tambah 6. 27 kurangi 6 sepertiga. Ketemu berapa? Ya, ketemunya adalah berapa? 27 kurangi 6 sepertiga, ketemunya adalah 27 kurang 6, 21 dikurangi sepertiga. Jadi masih 22 per 3. Ya, gitu ya. Oke, paham ya? Ini tadi 3 disubstitusikan untuk mengganti X. Ini mudah dikurangi. Kalau X-nya 1 sebagai batas bawah, masukkan kemari. Ini, ya kan? Lanjut kemari ini. Sepertiga kali 27 ditambah 18 dikurangi sepertiga kali 1 tambah 6. Oke, ini 6 sepertiga, ini 27, temunya 22 per 3. Baik, kita lanjut. Untuk contoh yang kedua, ini gambarnya ada di bawah, sumbu X. Nah, ini sumbu Y, kemudian ada sumbu X, dan ada titik O, 0,0. Grafiknya mana? Nah, ini grafiknya. Garis lurus.
Dengan persamaan apa? Persamaannya apa ini? Garis ini. Y sama dengan min X kurangi 6. Ya, baik. Yang akan kita cari dari yang diarsir mana? Batasnya, ini batas bawahnya, ini batas atas. Batas bawahnya 4, batas atasnya adalah 8. Dari yang diarsir, ini di sini ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana mendapatkannya? Tentu adalah integral dari apa? Integral dari Y, dx. Y-nya kita ganti min X kurang 6. Ya, jadi nanti integral min X kurang 6 dx. Batas bawahnya 4, batas atas 8. Ya gitu ya. Tapi ini diambil apa? Harga mutlak. Gitu. Nah, untuk memudahkan bagaimana? Ya, baik kita lihat. Untuk memudahkan menulis ya. Ya, ini di rumus yang kita pakai ada 2 ya. Nah, ini adalah merupakan rumus luas antara kurva dan daerah antara kurva dengan sumbu X. Ini minus integral fx dx batas bawah A batas atas B atau menggunakan harga mutlak. Cari dulu nilainya, kemudian nanti terakhir di harga mutlakan. Ya, baik kita lanjut. Ya, jadi Y atau fx itu diganti dengan apa ini rumusnya min X kurang 6 dx ya nih. Kita integralkan, hasilnya apa? Ini X pangkatnya 1, jadi integralnya nanti pangkat 2 dibagi 2. Ini yang 6. Yang 6 itu integralnya apa? 6x ya, gitu. Dengan batas bawah 4, batas atasnya adalah 8. Ya, itu. Sekarang untuk mencari nilainya, gimana mencari nilainya? Kita substitusikan 8 ini batas atas, ganti dengan x. Ya, terus nanti dikurangi dengan yang batas bawah, x-nya diganti dengan 4 ini batas bawahnya. Ya, nah hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya. Ini yang batas atas, nilai batas atas. Kemudian dikurangi dengan yang X-nya batas bawah ini. Nah, hitung yang batas atas berapa nilainya. Kita lihat. Ya, oke. Bisa dimengerti kah? Ini berapa? 64, 8 pangkat 2 itu 64 dibagi setengah, dikali dengan setengah. Minus ya, jadi minus 32. Dikurangi 6 kali 8 adalah 48. Terus dikurang berapa? Ini 16 kali minus setengah minus 8. Minus 6 kali 4 adalah minus 24. Baik, kita lanjut sekarang. Ya, ini hasilnya. Minus 32 dengan minus 48 adalah minus 80 dikurangi 8 dengan minus 8 dengan 24 adalah minus 32. Ya, oke, maka berapa hasilnya? Adalah 80 minus 80 ditambah ya. Ini kan minus dikurangi dengan minus, berarti ditambah dengan bilangan positif 32. Hasilnya minus 48. Nah, maka apa? Luasnya adalah harga mutlak dari minus 48. Ya, yaitu adalah 48. Bagaimana? Ada kesulitankah? Ya. Oke, jadi ini kita hitung aja dulu untuk memudahkan. Nah, ketemunya minus, kemudian diambil harga mutlaknya. Ya, mungkin lebih simpel, lebih sederhana daripada apa nih? Ada minus di sini terus, minus ya kan? Nah, cari aja dulu saat teknisnya seperti itu, hasilnya berapa, kemudian ditarik di harga mutlakan. Nah, ini hasilnya minus 48, harga mutlaknya sama dengan berapa? 48. Baik, bagaimana?
kita bisa lanjut, namun sebelumnya silakan Anda semua saya mohon untuk subscribe ya. Subscribe, like, dan share. Silahkan untuk saya minta tolong terus terang saja saya minta untuk Anda semua yang berkunjung untuk bersedia mengapresiasi Pak Jana agar Pak Jana senang nanti akan membuat materi-materi berikutnya. Nah, berikutnya setelah ini ada latihan soal. Ya, ini latihan soalnya. Bagaimana tentukan luas daerah yang diarsir di bawah ini. Nah, ini kurvanya, ya kan? Y sama dengan 16 min I kuadrat, ya. Kemudian ini sumbu X. Nah, ini daerah yang diarsir yang pertama. Batas bawah berapa? 0, batas atas 4. Ini di atas sumbu X. Kemudian yang kedua, di bawah sumbu X. Ini kurvanya. Y sama dengan minus 4/3 X. Batas bawahnya berapa? 0 ya di sini ya, di sumbu pangkal koordinat 0. Kemudian di atas X-nya adalah 9. Nah, inilah luas daerah yang dicari. Kalian tinggal menggunakan integral tentu. Untuk yang di bawah sumbu X gunakan digunakan harga mutlak. Baik, terima kasih sampai di sini. Mohon dengan sangat subscribe, like, dan share. Bahan materi berikutnya yaitu adalah luas di antara kurva dan sumbu Y. Oke, terima kasih.